Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran produk kreatif kewirausahaan 1 AutoCAD 2 dimensi. Pada pertemuan kali ini kita akan coba melanjutkan gambar potongan yang sebelumnya sudah kita buat. Di sini kita akan membuat plafon dan notasi atau keterangan pada gambar potongan yang kita buat. Pertama kita akan membuat plafon terlebih dahulu. Rencana plafon akan diletakkan pada elevasi 3,20 meter dari fill duga. Nah, kita offset 320 cm dari fill duga. Nah, selanjutnya kita akan membuat ketebalan dari plafon 1 cm. Lalu untuk ketebalan hollownya atau dimensi hollownya 4 cm. Seperti ini. Nah, lalu kita akan membuat penampang hollownya dengan dimensi 4 kali 4 cm. Lalu kita offset ke dalam untuk ketebalan hollownya. Selanjutnya kita dapat meletakkan hollownya pada pinggir atau sisi tembok. Kita beri terlebih dahulu, kita mirror untuk sisi tembok yang sebelahnya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita dapat mengcopy penampang hollownya pada bagian tengah-tengah plafon atau bagian tengah ruangan. Nah, seperti ini, kita cari midpointnya. Lalu setelah itu kita dapat memberikan lagi untuk hollownya dengan jarak 60 cm dari setiap hollownya. Nah, seperti ini. Jarak antar hollow adalah 60 cm rencananya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk rencana plafonnya pada elevasi 3,20 meter dari fill duga atau elevasi 00. Nah, seperti ini contohnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita dapat melanjutkan pada bagian atap. Nah, namun sebelumnya kita pastikan terlebih dahulu untuk atapnya sudah sesuai dengan garis batas atap yang ada pada denah. Seperti ini kita pastikan sudah pas. Lalu untuk yang sebelahnya, untuk yang belakang. Nah, seperti ini. Sudah pas juga. Nah, maka kita dapat melanjutkan gambar atapnya. Nah, di sini kita belum membuat bubungan ya. Kita dapat membuat genteng untuk bubungannya. Caranya adalah kita dapat membuat garis bantu terlebih dahulu di tengah untuk as. Lalu kita bisa offset ke kanan dan ke kiri. Kita offset 7 saja. Seperti ini. Lalu kita dapat membuat bagian atasnya dengan sudut 30 derajat ya, supaya sama dengan kemiringan atap. Kita buat sudut 30 derajat. Kita dapat memirrornya untuk bagian sebelahnya. Nah, seperti ini. Lalu kita juga dapat mengoffset 1 untuk ketebalan genteng dan 3 untuk bagian knocknya. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Lalu kita bisa trim bagian sebelahnya dan kita mirror gambar yang sudah jadi ini. Kita mirror dan kita join ya supaya jadi satu kesatuan. Nah, jika sudah, kita dapat memberikan hedge pada genteng bubungan ini. Kita berikan hedge solid dan juga kita berikan hedge beton ya, lambang beton, arch concrete. Nah, seperti ini.
Kita perkecil jika terlalu besar skalanya. Kita dapat memberikan lagi untuk bagian dalamnya. Nah, jika sudah, selanjutnya kita dapat membuat keterangan-keterangan pada gambar potongan yang sudah kita buat. Kita dapat menggunakan MLD untuk memberikan keterangan nantinya. Ini kita pastikan terlebih dahulu layar-layarnya sudah sesuai. Kita rapikan gambarnya. Kita akan memberikan keterangan. Sekarang kita akan memberikan keterangan menggunakan MLD. Namun sebelumnya kita buat terlebih dahulu multileadernya. Ketikkan MLS multileader style, lalu kita klik new, lalu kita beri nama MLS 100 karena kita akan nantinya memplotting skala 100. Continue. Nah, di sini kita dapat mengatur leader formatnya. Untuk size-nya kita berikan 5. Lalu untuk leader strukturnya maksimum leader pointnya 4, dan untuk kontennya text height-nya kita berikan 10. Lalu untuk text style-nya kalau mau menggunakan font yang lain seperti ini. Lalu jika sudah kita klik OK, lalu set current, lalu close. Nah, untuk menggunakannya kita dapat menggunakan perintah MLD atau multileader. Kita klik pada gambar yang ingin kita berikan notasi atau keterangan. Seperti ini, kita berikan notasi untuk genteng bubungan. Kita beri nama genteng bubungan. Sudah kita dapat close. Nah, selanjutnya kita akan memberikan keterangan-keterangan lainnya pada gambar. Nah, di sini kita contohkan untuk memberikan keterangan pada pasta semennya, pasta beton untuk menempelkan genteng bubungan. Usahakan kita memberikan keterangan ini sejajar ya, ujungnya baik tulisannya, awalan tulisannya sejajar supaya nanti menambah nilai estetika. Lalu kita berikan untuk papan writer. Papan writer berukuran 2x20, 2x20 cm. Lalu kita berikan juga keterangan pada balok nok. Balok nok ini berukuran 8x12 cm. 8x12 cm. Kita tulis balok nok 8x12. Ini contohnya. Nah, ini adalah contoh untuk memberikan keterangan. Kalian bisa memberikan keterangan yang lebih lengkap, nah, dan juga sejajar ya, sejajar untuk menambah nilai estetika. Nah, selanjutnya kita dapat memberikan elevasi pada gambar potongan. Kita akan membuat elevasi secara otomatis. Sebelumnya kita tarik garis terlebih dahulu untuk elevasinya. Di sini untuk elevasi papan writer, nanti ketinggiannya, lalu elevasi untuk ring balok, elevasi untuk plafon, lalu elevasi untuk fill duga, dan seterusnya. Jika dirasa sudah, kita dapat mengganti ukuran, mengganti line tipnya, mengganti jenis garisnya.
menjadi garis putus-putus. Nah, selanjutnya kita dapat membuat elevasi otomatisnya. Langkah pertama adalah kita dapat membuat lingkaran terlebih dahulu nantinya untuk notasi elevasi dengan diameter 10, lalu kita offset 2 keluar seperti ini. Lalu kita akan berikan head solid. Kurang lebih seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita dapat mengetikkan UCS untuk mengatur ordinatnya nanti, atau kita juga dapat membuat terlebih dahulu dim style. Untuk elevasinya kita klik D, lalu kita pilih new, dim elef 100 kita beri namanya dim elef 100. Lalu pada teks kita berikan text height-nya 18. Lalu untuk line-nya, extend line 1 dan extend line 2 nya kita checklist. Lalu untuk primary unitnya decimal separator kita pilih period. Lalu kita pilih OK jika sudah selesai. Lalu kita set current. Lalu kita close. Selanjutnya kita dapat mengetikkan UCS untuk memberikan titik nolnya ya. UCS ordinat sistemnya. Untuk sejajar kita bisa pilih ortho F8, aktifkan. Lalu kita ketikkan door untuk dim ordinat. Kita tarik samping. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita dapat memberikan atribut nantinya. Nah, namun sebelumnya dimensinya kita edit terlebih dahulu karena ini masih menggunakan cm. Kita gunakan dim scale-nya linear, kita masukkan 0,01 supaya menjadi meter. Lalu precision-nya kita gunakan 3 angka di belakang koma. Lalu untuk trailing zeros-nya kita berikan 0. Nah, selanjutnya kita akan memberikan atribut. Kita berikan tag plus atau plus minus nantinya. Lalu text height-nya kita buat 18. Kita letakkan. Lalu kita dapat memberikan atribut lagi untuk keterangan elevasi, FFL atau elevasi nantinya. FFL adalah finish floor level. Lalu untuk EL adalah elevation. Lalu kita berikan atribut kembali untuk nama ruangnya. Kita letakkan di samping FFL ya, atau keterangan elevasinya seperti ini. Jangan terlalu dekat. Kita atur kembali jaraknya. Jika dirasa masih terlalu dekat, kita dapat geser. Nah, selanjutnya kita dapat membuat blok ya untuk elevasi ini. Kita ketikkan B, kita blok. Lalu kita berikan nama untuk bloknya, elevasi 100. Lalu kita bisa select objek. Nah, untuk menyeleksi dan diselect objek yang sudah terseleksi, kita bisa gunakan shift. Lalu kita select objek yang ingin kita kurangi. Nah, lalu kita pilih OK. Lalu kita dapat pergi pada block editor jika sudah terbuat blok. Nah, ke block editor, lalu kita bisa masukkan parameter poin. Kita masukkan sini, lalu klik 2 kali pada nama atau pada text position 1 itu, lalu kita berikan action stretch, lalu kita berikan frame stretch, lalu kita blok. Dan jika sudah, kita dapat close block editornya. Kita save. Maka elevasi akan berubah secara otomatis ya jika kita geser seperti ini. Ini akan mempercepat kita dalam membuat elevasi nantinya. Seperti
Seperti ini kita letakkan untuk titik awalnya di 00, lalu untuk notasi elevasinya kita letakkan pada garis elevasi yang ingin kita berikan keterangan. Selanjutnya kita dapat mengkopinya untuk elevasi-elevasi selanjutnya. Titik awalnya kita pastikan berada di titik atau elevasi 00. Kita dapat copy, lalu kita letakkan di mana kita akan memberikan elevasi, pada titik mana kita akan memberikan elevasi, dengan catatan titik awalnya harus tetap pada elevasi 00 atau fill duga. Seperti ini kurang lebih. Selanjutnya kita dapat mengedit ya, mengganti keterangan elevasi, bisa FFL atau EL atau apapun itu. Lalu untuk value-nya atau nama ruangnya kita bisa kita masukkan sesuai elevasi apa. Misal untuk ring balok kita berikan nama ring balok, untuk plafon kita masukkan plafon, seperti itu. Dan untuk keterangan plus minusnya kita bisa ganti juga. Untuk simbol plus minus itu bisa kita masukkan persen P untuk shortcutnya, kita masukkan untuk notasi plus minus ya. Untuk 00 kan biasanya menggunakan simbol plus minus. Nah, kurang lebih seperti ini untuk notasi elevasinya. Selanjutnya kita dapat menggunakan dimensi untuk elevasi juga. Di sebelah kiri kita berikan dimensi nantinya, dimensi untuk elevasi. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita buat elevasinya, dimensi. Lagi-lagi untuk memberikan dimensi secara menerus kita dapat menggunakan perintah DCO atau dim continuous. Jadi kita tidak dimensi kita tidak sepotong-sepotong ya, langsung menerus. Nah, ini adalah contoh gambar potongan yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya kita juga dapat memberikan elevasi pada ruang, pada dalam ruangnya. Kita dapat membuat simbol segitiga. Bebas ukurannya, ukuran segitiganya asalkan tidak terlalu besar atau memiliki estetika ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil gitu, jelas dapat terlihat. Lalu kita dapat memberikan notasi elevasinya dengan mtext. Di sini kita akan memberikan nama elevasi untuk dapur ya. Kita berikan nama dapur atau ruang makan. Nah, untuk plus minus ini kita bisa masukkan persen P seperti ini. Lalu kita akan memberikan elevasi pada kamar mandi atau WC. Kita ketikkan saja, lalu elevasinya turun 2 cm. Nah, kita juga dapat memberikan elevasi untuk plafon dan dak beton. Nah, kurang lebih seperti ini untuk gambar potongannya. Kalian bisa memaksimalkan atau bisa menambah detail lagi dari gambar yang kalian buat gitu, dengan berbagai cara, mungkin dari sumber lain. Mungkin sekian materi untuk gambar potongan. Sampai bertemu
pada materi selanjutnya dan selamat mencoba.